episode 7 ini merupakan lanjutan dari episode 6 yang dimana pada saat itu Gary pergi meninggalkan Raini sendirian di restoran ketika mereka sedang makan malam. Ternyata Gary pergi meninggalkan Raini lantaran mendengar kabar ayah Dinda yang terbukti melakukan korupsi sehingga harus dihukum 15 tahun penjara. Gary langsung menghampiri Dinda yang ternyata sedang berjalan di tengah hujan yang deras. Dinda terlihat begitu sedih setelah mendengar berita ayahnya divonis 15 tahun penjara. Gary yang tak tega melihat Dinda yang sedih langsung memeluknya. Tapi Dinda sudah tak memiliki tenaga lagi dan harus dibantu dengan digendong menuju rumahnya. Gary mengantarkan Dinda hingga ke dalam rumahnya. Gary kemudian memberikan segelas air untuk menenangkan Dinda. Cara itu pun berhasil, membuat Dinda yang akhirnya bisa tidur. Gary melihat Dinda yang tertidur dengan pakaiannya yang masih basah. Ia pun membuka lemarinya dan di pagi harinya Dinda terbangun dari tidurnya. Dia melihat pakaiannya sudah terganti. Ia pun berpikir kalau yang mengganti pakaiannya adalah Gary. Karena semalam Gary lah yang mengantarkannya hingga ke kamar. Jadi ia berpikir kalau Gary mengambil kesempatan saat ia sedang tidak sadar. Di sana, Gary sedang menjelaskan pada Raini mengapa ia meninggalkan Raini begitu saja. Tapi Raini sudah terlanjur kecewa pada Gary karena Gary masih saja memikirkan Dinda. Aku bakal ngelupain kamu. Raini. Setelah Raini pergi, Dinda datang dan langsung menampar Gary. Hal itu pun membuat Raini kembali dan langsung menampar balik Dinda. Dinda mengatakan kalau dia kecewa kepada Gary karena Gary melecehkannya. Tapi Gary masih bingung dengan apa yang dimaksud oleh Dinda. Tetangga Dinda bingung, mengapa Dinda cepat sekali pulang. Ternyata guru-guru sedang mengadakan rapat. Makanya Dinda dan murid lainnya dipulangkan. Neida memberikan baju Dinda yang ia pakai kemarin waktu hujan-hujanan. Ternyata Neida lah yang menggantikan pakaian Dinda saat ia tidur dengan baju yang basah. Dinda merasa sangat bersalah karena telah mengira kalau Gary yang mengganti pakaiannya. Alur kemudian berpindah kepada Gary yang lagi dan lagi meminta maaf kepada Raini. Gary juga berusaha membujuk Raini agar hubungan mereka bisa berlanjut. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Dengan sabar, Raini pun menerima permintaan maaf Gary dan memberikan kesempatan kedua untuknya. Di malam harinya, Dinda merasa gelisah dan ingin meminta maaf pada Gary. Tapi ia sedikit takut dan malah melihat postingan terbaru Gary di Instagram. Melihat foto-foto Gary bersama Raini membuat hati Dinda sedikit sakit dan cemburu. Keesokan harinya, Raini bicara berdua dengan Dinda di koridor sekolah. Raini memberikan peringatan kepada Dinda agar menjauhi Gary kekasihnya. And stay away from my man. Dinda menghampiri Adit dan Budi dengan maksud ingin memberikan kertas kuesioner pasangan impian Adit dan Budi. Dinda dan Jessie bertemu. Jessie sangat bingung saat membaca jawaban kuesioner dari Adit dan juga Budi. Musik favorit, opening kartun Ikiusan. Setelah itu, Dinda pun bertemu dengan Gary, lalu meminta maaf padanya. Tapi Gary merasa kecewa pada Dinda, lantaran Dinda tidak mempercayainya dan malah menuduhnya melecehkan. Tapi dengan ikhlas, Gary memaafkan Dinda dan tetap berjanji akan menjaganya dari orang-orang jahat. Di
acara resital piano Raini, Dinda berencana mempertemukan Jia dan juga cowok yang ia taksir. Tak lama, Adit pun muncul. Dinda bertanya, "Di mana Budi?" Dan ternyata Budi masih di toilet. Hal itu pun membuat Dinda panik, lantaran Jia juga masih di toilet. Dan benar aja, Budi yang lagi ikat sepatu di depan toilet itu pun bertemu dengan Jia yang berdandan layaknya geisha Jepang. Melihat tampilan Jia itu justru membuat Budi takut, bukan kagum. Setan! Ia kemudian berlari sekencang-kencangnya. Dinda mengejar Budi. Lalu ia mencoba menenangkan Budi dan mengatakan yang ia lihat barusan adalah Jia. Budi pun bingung, kenapa Jia berdandan seperti itu. Dan ternyata Dinda salah kaprah karena mengira tipe wanita idaman Budi adalah geisha Jepang. Padahal yang dimaksud Budi adalah Momo Geisha. Dinda kemudian melihat Jia yang menangis. Dan di sanalah Dinda meminta maaf pada Jia. Untungnya permintaan maaf itu pun diterima. Gue bener-bener minta maaf ya atas semua kesalahan gue sama. Dan mereka kini baikan dan menjadi sahabat. Lebih baik kita bersatu. Pink Devil! Di keesokan harinya, Gary kembali membujuk Dinda untuk datang ke rumahnya bertemu dengan Lucy. Tapi Dinda diam saja dan tak memberikan jawaban apapun. Alur kemudian menceritakan Lucy yang sedang bermain dengan Raini. Tapi Lucy merasa tak nyaman hingga akhirnya ia menangis. Di keesokan harinya, sepulang Dinda sekolah, ia merasa sangat senang lantaran di depan rumahnya sudah ada Lucy dan juga Kak Iren. Kak Iren bermaksud untuk membujuk Dinda agar mau mengasuh Lucy lagi. Permintaan itu awalnya ditolak Dinda, lantaran ia tidak mau lagi bertemu dengan Gary. Tapi ia akhirnya mau karena Kak Iren dan Lucy sangat memohon padanya. Alur kemudian berganti pada malam hari. Di malam itu, Gary sedang asyik berpacaran bersama Raini di salah satu kafe. Tapi Gary kebelet buang air. Ia kemudian pergi ke toilet meninggalkan ponselnya dengan Raini. HP Gary berbunyi dan ternyata itu pesan dari Kak Iren. Kak Iren menyuruh Gary untuk menjemput Dinda dan juga Lucy di toko mainan. Tapi Raini gak mau Gary menjemput mereka. Akhirnya Raini menghapus pesan tersebut sehingga Gary tidak tahu kalau Kak Iren baru saja mengirimkan pesan. Sementara itu, Dinda dan juga Lucy masih tetap menunggu Gary di toko mainan. Kasian nih Lucy ngantuk ya. Gary mengantar Raini pulang ke rumahnya. Setelah berpamitan, Gary pun pergi. Sementara Raini, ketika ia membuka pintu rumahnya, ia melihat seorang pria yang duduk di depannya. Pria tersebut menyapa Raini Hey cousin. dan membuat Raini terlihat sangat panik.